Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ramadan dari Universitas di Pariwisata API Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancari seorang generasi muslim milenial, yaitu teman saya dari Politeknik ATK Yogyakarta bernama Saadia Dewi. Baik, langsung ke pertanyaan. Sebagai muslim milenial, deskripsikan profil atau model ketaatan beragama Anda. Baik, langsung saya jawab ya. Menurut saya itu ketaatan seorang muslim yang pasti tidak mungkin dapat sempurna. Pasti masih ada sesuatu yang salah. Tetapi menurut saya sendiri, profil ketaatan saya sebagai umat beragama masih belum cukup baik. Tetapi saya sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, masih dalam proses. Apalagi saya dewasa ini masih banyak kesibukan sebagai seorang mahasiswa yang sering mengutamakan urusan dunia. Yang kedua, jelaskan secara singkat apa itu wisata halal berdasarkan apa yang Anda ketahui. Wisata halal menurut saya yang ketahui adalah wisata yang menjauhi dari larangan Allah, misalnya seperti minuman atau makanan terlarang, wisata mistis yang berkedok sesuatu yang menyesatkan. Jadi wisata halal itu bukan sekedar ceruk pasar baru, akan tetapi sudah merupakan pasar utama sumber wisatawan mancanegara yang bisa dikembangkan. Indonesia sejatinya juga ingin mengambil segmen pasar ini yang belum digarap secara optimal guna mendatangkan lebih banyak devisa. Contohnya wisata halal itu tadabbur alam. Yang ketiga, apa contoh produk wisata halal yang Anda ketahui? Sejauh ini yang saya ketahui diantaranya di Indonesia itu di kota Jakarta, salah satu destinasi wisata halal dunia, memiliki sejumlah pantai yang indah, bukit yang sejuk, dan lokasi wisata lainnya yang tidak kalah memanjakan diri. Beberapa makanan lokal lainnya juga dinilai bercita rasa tinggi seperti rendang, soto, nasi goreng, dan aneka sambal. Kemudian ada juga di Turki, di kawasan Eurasia, misalnya kota Istanbul yang megah, formasi bebatuan yang memukau Kapadokia, dan kolam-kolam antik kawasan Pamukkale. Di samping itu, Republik Turki juga terkenal akan kuliner halal terfavorit, yakni hidangan Turki berupa kebab Turki, dondurma, dan lokum atau Turkish delight. Ada juga di Qatar dengan bangunan arsitektur ultramodern dan futuristik. Menara-menara pencakar langitnya. Kebanyakan bangunan yang ada di Qatar terinspirasi oleh kemegahan desain Islam kuno. Ada juga di Brunei Darussalam, budaya keislaman Melayunya yang kental, fasilitas pelayanan dan produk-produk halal pun tidak sulit ditemukan di Brunei. Yang keempat, saat melakukan perjalanan wisata, kebutuhan apa yang paling Anda butuhkan sebagai seorang muslim? Kalau saya pribadi, alat ibadah misalnya seperti mukena untuk perempuan, sarung untuk laki-laki, sajadah, dan juga tasbih. Yang kelima, apakah Anda selalu memakan makanan dan minuman halal saat berwisata? Berapa penting untuk Anda makanan halal tersebut? Ya, pasti penting ya. Insya Allah saya juga sudah melaksanakannya dengan baik. Karena makanan juga ada yang haram untuk dimakan karena larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 168 berbunyi, wahai sekalian manusia, makananlah dengan makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang keenam,
Bagaimana Anda memastikan produk yang Anda konsumsi saat berwisata adalah produk halal? Sejauh mana Anda peduli tentang halal dan haram dalam makanan dan minuman? Ya, sangat peduli cara memastikannya, misalnya dari minuman yang berkandungan alkohol. Kita harus membiasakan membaca komposisinya terlebih dahulu pada makanan, misalnya daging haram, yaitu babi misalnya. Walaupun bentuk mirip dengan sapi, tetapi kita harus betul-betul memastikannya dari bau, siapa yang menjual, dan logo dari MUI, yaitu logo halal, membaca doa sebelum makan atau minum supaya berkah dan apa yang ditelan dalam lindungan Allah. Yang ketujuh, apakah Anda selalu membutuhkan tempat sholat saat berwisata? Tempat wisata yang nyaman menurut Anda itu yang seperti apa? Ya, tentunya pasti setidaknya tempat yang layak, bersih, terhindar dari hadas dan najis. Jika memang tidak ditemukan atau dalam suatu lokasi tersebut sulit dalam mencari tempat ibadah itu, kita bisa menjamak sholat atau juga bisa tayamum. Yang kedelapan, apakah Anda selalu menutup aurat saat berwisata? Mengapa Anda memilih menutup atau membuka aurat saat berwisata? Ya, tentunya pasti saya lakukan. Ya, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Ya, pastinya sebagai seorang muslim, aurat itu pasti harus ditutup ya, walaupun secara tidak langsung. Dari saya masih ada kesalahan, setidaknya saya sudah berusaha yang terbaik untuk menutup aurat. Saya memilih menutup aurat karena yang pertama sudah kewajiban saya sebagai umat muslim. Kedua, dalam berwisata pastinya pernah ditawarkan sesuatu yang hukumnya bukan lagi halal bagi kita, yang harus dilakukan oleh umat muslim atau bisa dibilang larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga apabila terjadi kesalahpahaman. Deskripsikan kebahagiaan yang biasa Anda ingin dapatkan saat berwisata. Apa yang Anda lakukan untuk meraih kebahagiaan tersebut saat berwisata? Kebahagiaan berpariwisata bagi saya adalah dapat menikmati nikmat Allah dari sumber alam dari yang telah diciptakan. Dapat menambah ilmu dan wawasan bagi saya sekalipun menghindari hal yang dilarang. Baik, saya rasa sudah cukup untuk mengetahui informasinya. Terima kasih atas segala informasinya dan pengalaman saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.